Judul hari ini, beli token receh, panen cuan, strategi mikro investor di dunia kripto. Aku duduk sendiri, membuka layar ponsel dan melihat angka-angka bergerak naik turun. Di dunia nyata, aku hanyalah seorang pekerja biasa dengan penghasilan pas-pasan. Tapi di balik layar ini, aku adalah penjelajah semesta baru, semesta yang bernama kripto. Ya Tuhan, mungkinkah jalan rezekiku datang dari sini? Aku tak sedang berjudi, aku sedang belajar pelan-pelan seperti menanam benih. Bagian pertama, spirit menanam bukan menebak. Dalam dunia kripto, banyak orang datang untuk cepat kaya. Tapi aku belajar dari tanah, dari nenekku yang petani di desa. Ia tak pernah menanam padi hanya karena ingin cepat panen. Ia memilih benih, ia mencintai tanahnya, ia sabar menanti musim. Begitulah aku memandang token receh. Token kecil, murah, tidak seksi, tapi siapa tahu dari yang diremehkan tumbuh sesuatu yang besar. Setiap kali aku beli token baru, aku niatkan bukan untuk spekulasi, tapi untuk menyirami peluang, menumbuhkan harapan dan menanam sabar. Bagian 2. Token receh tapi penuh potensi. Banyak yang mencibir, token murahan mana mungkin untung. Tapi bukankah dalam hidup pun sering yang paling sederhana adalah yang paling bermakna? Dalam token receh, aku belajar riset, aku belajar komunitas, aku belajar mengenali proyek-proyek kecil yang jujur, yang berjuang dari bawah, yang masih murni visinya. Seperti anak muda di desa yang bangun aplikasi sendiri tapi belum dikenal siapa-siapa. Aku tak mengejar harga, aku mengejar makna. Aku cari proyek yang punya nilai, yang membangun bukan sekedar menjual mimpi. Dan kadang semesta menjawab. Ada satu token, dulu aku beli Rp10.000 saja. Kini nilainya Rp100.000. Bukan karena aku jago, tapi karena aku sabar dan tidak serakah. Bagian 3. Mikro investasi sama dengan makro transformasi. Rp100.000 bisa habis untuk kopi kekinian. Tapi Rp100.000 itu juga bisa membuka pintu baru. Pintu yang membawa kita belajar tentang teknologi, komunitas global, dan kedaulatan keuangan. Mikro investor bukan orang yang kecil. Mereka hanya memilih jalan yang tidak terburu-buru. Mereka seperti pejalan kaki yang tak takut tertinggal kereta cepat. Mereka tahu yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu mengerti jalanmu. Bagian 4. Strategi mikro investor yang spiritual. Pertama, niatkan bukan hanya untuk cuan, tapi sebagai jalan belajar. Dunia kripto adalah guru, bukan mesin uang. 2. Pilih token yang membangun nilai. Jangan ikut-ikutan FOMO. Tanya siapa pembuatnya, apa visinya, apa komunitasnya. 3. Gunakan uang dingin. Jangan pakai uang makan, apalagi hutang. Mikro investasi bukan untuk stres, tapi untuk tumbuh pelan-pelan. 4. Bangun relasi. Ikut grup, komunitas, tanya, berbagi. Kadang insight terbagi datang dari sesama pejalan. 5. Doakan investasimu. Ini bukan mistik. Ini tentang menghadirkan keberkahan dalam prosesmu. Ucapkan syukur setiap kali belajar hal baru. 5. Mengubah arah hidup lewat investasi sadar. Dulu aku pikir investasi hanya untuk orang kaya, tapi kini aku tahu investasi adalah soal kesadaran. Karena kesadaran bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi untuk ditumbuhkan. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang cepat-cepat menang, tapi tentang menanam sesuatu yang bisa diwariskan.
Bahkan jika suatu saat token-tokenku habis nilainya, aku tak akan menyesal karena aku tanam bukan hanya uang, tapi disiplin, pengetahuan, relasi, dan spiritualitas untuk tidak takut melangkah di zaman baru. Suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan berkata, perjalananku di dunia kripto bukan tentang kaya atau miskin, tapi tentang bagaimana aku menemukan diriku sendiri. Jadi jangan remehkan token receh bro, karena di dalamnya bisa tersembunyi semesta pelajaran dan pintu rezeki yang misterius. Seperti biasa, kami tutup dengan sebuah pantun. Jalan setapak penuh cahaya, walau kecil tetap kulalui. Modal receh bukan masalah, asal niat dan hati berseri. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.